Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wabarakatuh. Bu Yarizal, sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof gimana, Prof? Alhamdulillah sehat. Prof nih makin muda kayaknya Oh, kelihatannya, iya. Prof. Terima kasih. Iya, iya. Gimana Mandeh di Amerika, sehat? Alhamdulillah, ya. Kalau boleh tahu, Ah, Mande orang mana nih, Mande? Asalnya. Hambo orang pesisir selatan, orang Thailand. Oh, 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 orang Painan. Pak Adriel, Prof. Iya, Pak Adriel. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pagi ini kita akan tematik tentang Islam di Amerika. Nah, sebelumnya silahkan dulu Bu Yarizal untuk menyampaikan segala satunya. Maupun kali ada gramatikal juga. Silahkan Bu Yarizal. Syukran, Prof. Dan syukran, Mande. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan hidayah, rahmat, nikmat kepada kita semuanya. Tanpa kita minta, Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Bahwa agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Kita Allah berikan nikmat itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah untuk taat bagi kita. Mudah tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Mudah bagi kita melaksanakan perintah dan mudah juga bagi kita untuk menghentikan larangan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Mudah bagi kita melangkah ke mana-mana ke mancanegara. Kita pergi ke Amerika, kita pergi ke Eropa, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Mudah, karena faktor sehat. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, modal utama bagi kita memperbanyak bekal menghadap Allah. Kita jadikan hari-hari kita ke depan, hari-hari dan kegiatan yang bernilai ibadah. Bahkan kita pengen napas kita pun bernilai ibadah. Detak jantung kita pun bernilai ibadah. Karena semuanya, apapun yang kita miliki, harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia pada jalan kebenaran, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah, beliau sudah menampakkan mereka semuanya. Bagaimana sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana sebagai seorang tetangga, bagaimana sebagai seorang pedagang, bagaimana sebagai seorang pemerintah. Dia sudah memperagakan. Kita tinggal ngikut aja. Dan kita ingin nanti di Yaumul Hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah khaira umatin, umat terbaik, umat yang pernah ada yang terbaik. Bahwa Islam itu adalah umat terbaik. Artinya apa? Kita bisa memberikan apa saja kepada orang lain, memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Nah, saat ini kita coba lihat bagaimana kita membuktikan di Amerika sana bahwa Islam itu umat terbaik. Bagaimana budayanya, bagaimana petunjuk dalam Islam, apa dampak sholat, bagaimana dapat bertetangga dan sebagainya. Kita adalah contoh terbaik. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita bagaimana bertetangga dengan seorang yang bukan agama kita. Bahkan suatu hadis mengatakan kalau seandainya kita bertetangga dengan agama lain, maka dia punya hak satu kepada kita, yaitu hak
bertetangga. Jadi tetangga pun diatur dalam Islam. Nah, mungkin nanti kita lihat bagaimana Mande perkembangan Islam di situ. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Menganjurkan atau mengajak, menyuruh orang berbuat baik. Menyuruh orang sholat, menyuruh orang puasa, menyuruh orang berbuat-buat kebaikan. Kemudian watanhauna 'anil munkar, dan mencegah, menolkan orang dari perbuatan munkar. Bagaimana dia nggak boleh mabuk, nggak boleh. Kita buktikan pada mereka bahwa mabuk itu merusak akal, tidak boleh LGBT mendatangkan penyakit dan sebagainya. Kemudian waktu minun nabil, dan percaya kepada Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada kita? Untuk itu pagi ini kita sudah bersama Mande dari Minang Mancanegara. Membangkit batang terandam Prof. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mande Minang Mancanegara. Waalaikumsalam Buya Rizal. Kalau boleh tahu Mande asli namanya apa? Bunda Nur. Nurbaini. Berapa usia Bunda Mande sekarang? Oh, di Lalamu Buya. Mande baralam itu. Mungkin ada lagi Bunda. Ya. Bara Mande mau. Ambo lah kepala 7 Buya. Oke. Nah, sejak kapan tinggal di Amerika? Asalnya mulanya Ambo tuh kan dari dosen di FMIPA UNAN, kemudian dapat scholarship ke Amerika tahun 82. Oke. Ya, Terus? sudah tuh pulang, tamat pulang. Pulang tuh setahun kemudian kawan yang sekampus, dia berasal dari New York, datang mencari awak ke kampung, ke Padang gitu ya, tinggal di Padang. Terus dia tuh propose, melamar gitu. Oke. Jadi orang itu awak, yang orang awak juga. Orang Amerika, Buya. Orang Amerika, Buya, asal New York di Ya. New York Saya State. dulu Mande, saya waktu 87 kan lulus di akuntan. Nah, pada saat saya dapat scholarship juga, tapi batal. Scholarship saya pilih Amerika juga, tapi batal. Saya juga punya niat, andai saja saya dapat ke Amerika scholarship, saya malah nggak balik lagi ke Indonesia. Dulu tapi malah Allah kadarullah nggak jadi. Scholarshipnya batal, kayak nggak jadi, kecewa. Tapi akhirnya ketemu Mande di sini. Paling tidak rasa kecewa itu terobati lah. Oke. Ya Prof, kita silakan Mande Prof untuk membuat prolog dulu ya Prof. Iya, silakan Mande, resume dulu untuk nanti masuk ke yang lebih dalam berikutnya. Silakan Mande. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya sering juga ya. Pertama-tama terima kasih banyak atas undangan dari Buya Rizal. Karena telah mempercayai saya menyampaikan bagaimana Islam di Amerika. Padahal saya ini orang awam, Bapak. Saya itu barangkali saya itu membicarakannya nanti dengan versi saya, pengetahuan yang saya lihat di sana, pengalaman, didengar, dan segalanya itu dasar pengalaman. Jadi yang nyata begitu. Di samping mana, saya itu juga ingin memperlihatkan pertama-tama bagaimana Amerika ini dibangun. Amerika ini dibangun sebenarnya oleh orang Muslim kita. Jadi ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dulu gitu, kepada kita semua ya. Dari sana itu jadi great nation, Amerika great. Siapa yang membangun adalah orang Muslim. Nah ini kita harus tahu gitu ya. Kemudian mungkin dari sana saya masuk boleh ya Bu ya? Ya silakan. Oke. Prolog dulu mungkin Mbak Mande. Intisari, nanti Mande ini presentasi ini bareng profesornya nanti berdua. Alright. Jadi intisari dari orang Islam di Amerika ini pertama itu ya, Amerika dibangun oleh orang Islam. Jadi andil orang Islam ini besar sekali terhadap negara Amerika. Kemudian kegiatan-kegiatan di sana itu macam-macam juga. Islamnya itu macam-macam juga, seperti di negeri kita juga.
Ada Sunni, ada Syiah, ada Sufi, ada Ahmadiyah, Muhammadiyah, begitu. Dan kemudian peran Indonesia kita di sana itu dalam komuniti Indonesia, karena Amerika ini besar kan Bapak ya. Jadi community Indonesia kita itu involved di Amerika itu besar sekali di dalam community Indonesia. Jadi itu ada namanya IMSA juga, Indonesian Muslim Society in America. Itu ada sisternya, ada youth-nya remaja, ada juga MSA Muslim Student Association. Ulang lagi. Kemudian saya masuk sedikit nanti di dalam di community saya, yaitu di Knoxville. Di Knoxville sini ya. Jadi nanti saya cerita sedikit bagaimana community saya, Muslimnya di community saya begitu. Barangkali ya kira-kira begitu. Nanti ditanya jawab kita bisa lebih banyak bertanya. Karena di sana itu Bu ya, sesudah kita membangun ya, barangkali sampai di sana saja summary-nya gitu Bu ya. Oke. Kita stop dulu ya. Ya, silakan. Oke. Begitu ya Prof ya. Jadi saya satu yang saya tangkap tadi Prof, luar biasa. Amerika dibangun dengan sebuah Muslim. Mungkin ada andil ya paling tidak ya Mbak Pande ya. Besar andilnya. Nah mungkin itu agak dilaborate dikit nanti ya Pande ya. Mungkin akan batu pertamanya itu peletakan pembangunan Amerika, batu pertama itu Muslim. Nah, kita lihat nanti bagaimana andil Islam. Kalau kita lihat di Eropa memang ya tarik ya. Nah, kita lihat nanti di Amerika. Oke Prof, saya kembalikan ke Prof untuk ditutup sesi ini, habis itu Prof sama Mandi aja ya. Baik, terima kasih Bu Rizal dan Mande yang sudah memberikan pendahuluan. Saya kira